itu tahun 2020 persis. Itu di bulan-bulan pas lagi COVID. Pas lagi COVID habis maghrib persis. Habis maghrib persis tuh kepala saya diginiin sama Bung Karno. Ini pegang begini. Nah, ini saya baru cerita sekarang nih, mau ingat nih. Pertama, ya itu pertama kali ketemu dengan Bung Karno itu 2020. Datang beliau itu memegang pala sini seperti ini nih habis maghrib. Aromanya itu wanginya wangi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi Indonesia Emas gitu kan. Kan orang-orang pada mengatakan Soekarno nanti terlahir kembali gitu kan. Sebetulnya itu putra sang fajar. Maksudnya gini, memang Soekarno itu adalah waliullah, ya. Soekarno itu waliullah. Nah, Soekarno itu merupakan sosok presiden RI pertama yang bertorikoh, menjalankan tarekat. Gitu. Nah, makanya beliau itu mempunyai banyak gelar. Ada nama Putra Sang Fajar. Kenapa disebut Putra Sang Fajar? Nah, ada petunjuknya di mana Indonesia ini adalah tempat yang istilahnya negeri untuk dimulainya akhir zaman. Fajar itu kan ibaratnya ini ya, fajar gitu loh. Itu pertama Soekarno lahir itu diibaratkan itu sebagai ini Indonesia lahir gitu loh. Atau baru pagi hari lah. Pagi hari kan fajar muncul. Nanti terakhirnya tuh senja kala atau kala senja atau sandi kala. Sandi kala itu adalah fajar. Sandi kala ya. Fajar mau ke ufuk barat ya. Nah, itu ada mega-mega merah, mega-mega mendung merah. Nah, inilah saat ini. Nah, makanya Putra Sang Fajar itu kalau dibahasakan terlahir kembali, itu bukan sosok Soekarno-nya terlahir kembali, tetapi jiwa, semangatnya, terus kemudian roh sucinya itu mendampingi sosok SP itu. Bukan Imam Mahdi ya. Jadi justru kalau Soekarno itu kan di Indonesia, kalau Imam Mahdi itu dunia. Nah, jadi sosok ruh sucinya leluhur Nusantara, ruh suci ya. Kalau sebelum Imam Mahdi itu persisnya sebelum 2024 ya, itu kalau ada sosok manusia yang didampingi oleh katanya itu para raja-raja Nusantara, ya itu belum ruh suci, itu baru wadahnya. Baru istilahnya itu kalau saya sebut itu apa ya, wadahnya lah. Nah, baru per 2024 tahun baru ya, atau akhir tahun 2023 itu roh sucinya itu baru turun, baru resmi diturunkan oleh Allah untuk mendampingi sosok SP tersebut, Kang. Ya, itu semua raja-raja Nusantara itu mendampingi sosok SP gitu. Nah, bahkan roh sucinya Prabu Siliwangi dan juga Prabu Brawijaya V dan Soekarno nih, tiga ini itu ada pada diri si sosok SP ini. Jadi kalau ada yang melihat sosok manusia yang didampingi oleh tiga itu, ya itulah SP, itulah SP. Ya, saya tidak bisa mengatakan siapa dan di mana gitu. Nanti kita akan tahu semua. Nah, itu cirinya seperti itu, Kang Surya. Nah, balik lagi ke masalah harta amanah. Memang sosok Soekarno ini permohonannya beliau ya, ibaratnya itu diturunkan kembali, ditugaskan kembali secara ruh untuk ikut dalam perjuangan mensejahterakan negeri ini. Itu doanya beliau. Nah, sehingga doa beliau yang menginginkan bahwa anak keturunan dia atau artinya itu garisnya beliau yang akan menjadi SP ya, itu dikabul oleh Allah ya. Jadi ya saya nggak tahu nih apakah anak biologis atau anak keturunan apa satu lagi ya, kan ada istilah biologis, ada istilah apa tuh. Nah,
Saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas 3 sosok raja besar Nusantara itu ada pada sosok ST ini. Nah, terkait dengan tadi Kang Surya menanyakan tentang harta kekayaannya Soekarno, betul, Soekarno tidak memiliki harta apa-apa. Ketika ditinggalkan itu tidak meninggalkan apa-apa. Karena beliau seorang wali. Beliau itu bukan orang-orang yang hubud dunia, yang berlomba-lomba mengumpulkan harta di atas kekuasaan, di atas penderitaan rakyat. Tidak seperti itu Bung Karno itu. Jadi Bung Karno itu betul-betul menjalankan misi sucinya itu dengan cara memimpin negeri ini. Nah, saya terangkan sekali lagi bahwa beliau itu waliullah, bukan manusia biasa. Udah sering kita lihat cerita kisah-kisahnya. Beliau dulu mau ditembak pada saat mau sholat Jumat, pada saat apa itu kan ditembak nggak bisa, nggak kena gitu. Ya kan, itu sosok Bung Karno. Makanya ya kita harus bangga. Kita pernah punya presiden seorang wali, orang yang luar biasa. Itulah Bung Karno. Nah, terkait dengan harta amanah, khusus untuk harta amanah ini saya nggak ikut campur kan, karena bukan apa ya, urusan saya, atau bukan tugas saya, atau bukan, saya nggak mendapatkan materi berita tentang harta amanah. Saya perjalanan aja gitu. Karena saya gampang pusing kalau denger kata-kata uang yang nolnya kebanyakan, itu aja. Jadi saya lebih baik ngomongin uang receh aja gitu. Jadi bukan saya alergi, bukan, tapi intinya saya nggak dapat, lebih ke saya tidak mendapatkan berita-berita yang harus disampaikan terkait harta amanah gitu aja. Nah, kalaupun ada yang katanya di luar negeri begini gitu, itu saya enggak. Tapi yang saya tahu banyak harta dari kerajaan Nabi Sulaiman, ya kan? Terus lagi dulu kan ada raja itu kan 3 ya. Ada Sulaiman, Nabi Sulaiman, terus Zulkarnain, terus raja-raja siapa ya Nusantara atau dunia. Nah, itu harta-harta atau emas itu tuh milik Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu nanti akan, setiap negara-negara yang lain gimana? Ya akan dipimpin oleh masing-masing raja atau presiden di masanya Imam Mahdi itu. Nanti kan Imam Mahdi akan melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Lahirnya memang di Indonesia, tapi begitu Indonesia maju menjadi mercusuarnya dunia, nanti sistem yang dipakai oleh negeri kita ini nantinya itu akan diadopsi, akan dikopi oleh siapa? Oleh negara-negara lain. Makanya negara-negara lain itu akan datang ke Indonesia untuk apa? Studi banding, ya kan? Untuk ya tentunya untuk berbaiat ya kepada Imam Mahdi, karena Imam Mahdi ini Indonesia. Nanti Indonesia itu akan menjadi tujuan wisata religius lah bahasanya gitu mungkin ya. Mereka akan datang ke sini sehingga apa? Ya perekonomian akan makin naik lagi dong. Karena apa? Wisata itu ibaratnya wisata religi gitu. Orang dari luar negeri itu berbondong-bondong ke Indonesia naik pesawat terbang gitu. Sehingga nanti di Bandara Suta rame tuh. Nah, buat teman-teman taksi online nih, nanti rame tuh. Nggak lama lagi. Dan ini akan terus berjalan. Mereka akan berbaiat soalnya. Nah, setelah Indonesia kemudian menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka negara-negara di dunia ini akan berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengcopy paste sistem yang ada. Sistem yang digunakan oleh negeri ini sampai sebegitu hebatnya memakmurkan rakyat Indonesia yang mungkin selama ini ya kita tidak menutup mata, masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang istilahnya itu membutuhkan atau bahkan mereka nggak bisa makan. Mereka susah mencari makan. Saya wallahi Kang, saya tuh ikut bersedih. Bukan saya sok gimana. Saya ya alhamdulillah di sini kita ada, bukan pamer bukan ya. Di sini kita ada bakti sosial kan, setiap hari Jumat berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita yang kurang beruntung gitu kan. Itu saja setiap hari Jumat itu bertambah lagi. Pak, saya belum masuk daftar ini Pak, akhirnya masuk yayasan kami kan, masuk. Itu aja kan belum seberapa. Saya sih pengennya lebih gitu, memberikan itu tuh pengennya lebih, tapi ya saya tinggal mintalah sama Allah kan. Ya Allah, saya pengen lebih lagi nih karena banyak lagi yang
membutuhkan gitu. Nah, artinya apa? Nanti tuh nggak ada lagi orang-orang seperti itu, semuanya makmur gitu. Jadi saya nggak mau bicara soal harta amanah ya Kang Surya, karena ini bukan ranah saya gitu. Monggo kan. Baik, sangat luar biasa ya. Sudah ada tidak lagi, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kasihan gitu. Amin 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 ya. Insya Allah kan. Berbicara mengenai Nusantara dan Sang Kinasih Satrio Piningit yang tentunya menjadi dambaan orang-orang spiritual, orang-orang Nusantara, dan tentunya sebenarnya bawa kepada politik juga ya, tentang Joyoboyo, strategi-strategi dalam kampanye politik itu dibawa juga kalau saya amati tentang politik. Nah, dengan pertanyaan saya, nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini apakah tetap di balik layar, bekerja di balik layar, ataukah nanti akan tampil nih sebagaimana skenario Tuhan itu seperti apa kalau menurut panjenengan ini? Monggo. Ya. Ya, SP itu ya presiden ibaratnya gitu loh kan. SP itu ya raja. Ya dia tidak mungkin di balik layar. Yang di balik layar itu nanti mungkin Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan di balik layar dalam arti ya beliau itu kan ibaratnya gini. Ibaratnya ya. Kan bukan ibaratnya nih. Emang Imam Mahdi itu siapa sih? Hakikatnya. Hakikat Imam Mahdi itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala dan tajallinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keilmuannya Nabi Muhammad, ya, keilmuan apapun, ilmu peperangan, ilmu pemerintahan, ilmu apapun, itu ada pada diri sang Imam Mahdi itu. Lalu tajallinya Allah itu melalui apa? Ya beliau itu diberikan semacam, ya mungkin bahasanya super semar kali ya, surat perintah gitu dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kemampuan untuk mengatur alam kan. Iya. Kemampuan untuk mengendalikan alam. Maaf, mengendalikan bukan mengatur ya. Mengendalikan alam. Contoh gini. Ketika Imam Mahdi itu menyampaikan melihat misalkan ya, melihat contoh nih, melihat